Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, pagi ini saya mencoba utak-atik tentang DNA, memberi bukti bahwa DNA itu bisa buat nasab jauh gitu ya. Kan sudah saya berhitungan, tapi kan hitungan itu. Bahwa sekali haplogrup itu lahir, ditandai dengan snip penandanya, maka mau sampai 1 miliar tahun lagi ya tetap bertahan di situ, nggak berubah gitu. Tapi kalau ke masa laluan belum nyampe 1 miliar. Manusia modern itu kan baru-baru hominid ya, baru sekitar 1 juta tahun lalu adanya. Untuk DNA tertua yang bisa kita recovery itu adalah lelaki yang namanya Us Isim ya. Kebetulan kok lelaki gitu ya, bukan perempuan yang pertama. Kalau fosil manusia yang maksudnya Homo sapiens itu yang paling tua adalah 300.000 tahun yang lalu. Mungkin bisa tanya ke Pak Kiai yang gagah masih 8.000 tahun lalu, terus ada fosilnya 300.000 tahun lalu, siapa yang nyiptain fosil itu? Kan Allah juga. Jadi bahwa Rasulullah bilang bersabda 7.000 tahun yang lalu itu kan metafor itu, bukan beneran 7.000. Rasulullah ngukurnya bagaimana 7.000 tahun yang lalu kan baginda nggak punya caranya gitu. Jadi itu melambangkan bilangan yang banyak banget gitu. Nah ini kembali ke topik ya. Jadi tahun 2008 itu ditemukan sisa tulang belulang manusia di Usisim Rusia sana. Setelah diukur dengan carbon dating itu usianya kira-kira 45.000 tahun yang lalu lah. Itu bisa di layar tuh kalian bisa lihat, itu papernya tuh ya. Itu tadi ngomong apa ya? Setelah carbon dating kan 45.000 tahun yang lalu. Itu bisa di DNA-nya masih terawetkan dengan baik ya, karena di sana tuh tempatnya dingin, tertimbun es gitu loh. Beda kalau nanti di Timur Tengah. Makanya kalau mbok tokoh katakanlah wali itu ujung-ujungnya suatu saat akan menyerah dengan alam lah. Waktunya di recycle ya kembali ke alam gitu. Makanya sulit untuk langsung membandingkan antara DNA tetua dengan keturunannya yang bedanya ribuan tahun. Tapi kalau sepupu sama sepupuan masih bisa sama-sama hidup. Tinggal perbedaan genetiknya itu yang dipakai untuk menghitung kapan masa hidup kakek bersamanya itu. Kembali ke Usisim ini. Jadi dia tinggal tulang aja ditemukan di pinggir sungai. Tapi memang dia ditemukannya di tempat yang dingin gitu. Kemudian bisa direcovery DNA-nya kira-kira 40 berapa ya? 42% lah. 42 atau 45%, saya kurang ingat. Tapi masih di atas 40%, di bawah 50% gitu. Itu udah sangat bagus sekali untuk DNA yang umurnya 45.000 tahun yang lalu gitu. Kalian lihat di papernya di situ, Usisim ini termasuk haplogrup K, tapi K apa gitu? K apa? Saya pindah ya, lihat ya. Ternyata masuk KM2335. Jadi pada saat itu senip M2335 itu sudah ada. Nah sekarang K ini kan masuk K2 nih. KM2335 itu keturunannya apa sekarang? Balik ke layar lagi. Itu KM2335. Ternyata ada KM28299. Kemudian ada haplogrup NO, haplogrup N dan haplogrup O. Termasuk kita yang di Indonesia ini. Yang di Indonesia Barat kira-kira 82% lah haplogrup O. Itu adalah keturunan haplogrup KM2335. Tapi ingat, Usisim itu tidak punya, sampai hari ini
belum ditemukan keturunan langsung laki-lakinya. Karena di tubuh di hasil sekuen usi SIM tadi kan nggak cuma M2335 saja senipnya, ada senip-senip lain dan beberapa yang senip itu belum ditemukan. Jadi belum ada keturunan langsungnya. Mungkin saja kita yang sekarang di Indonesia itu keturunan saudaranya usi SIM, keturunan sepupunya atau sepupu jauhnya. Kan haplogrup itu grup banyak orang gitu loh. Tapi yang poinnya adalah senip M2335 itu ada nggak di manusia sekarang? Dan ini kita kasih doa ke sepupu saya nih, Kiai Kang Mas Kiai Fuad, karena kemarin nyumbangkan DNA-nya. Apakah senip M2335 yang ditemukan di tulang 45.000 tahun yang lalu itu, berasal dari 45.000 tahun yang lalu, itu masih ada di generasi sekarang? Kan kelihatan di layar tuh bahwa KM2335 itu salah satu cabang keturunannya adalah haplogrup O. Dan Kiai Fuad itu udah jelas haplogrupnya O kan ya? Kita buktikan. Nah, kembali ke layar, saya tadi harus nyari-nyari dulu. Jadi di sini kita tadi udah kita lihat ya bahwa usi SIM itu termasuk KM2335, keturunannya adalah haplogrup KM28299, haplogrup NO, haplogrup N, dan haplogrup O gitu. Ini memang manusia Eurasia ini. Disebutin bahwa mayoritas Indonesia Barat itu adalah OM175. Nah, kembali pertanyaan, apakah senip M2335 ini masih ada? Karena itu haplogrup NO, N, dan O itu keturunan M2335, seharusnya mereka memiliki senip M2335. Dan senip M2335 ini sudah jadi temuan arkeologis dari suatu sisa manusia yang umurnya 45.000 tahun yang lalu. Dan salah satu tokoh yang sudah menyumbangkan genomnya untuk ilmu adalah Kang Mas Kiai Fuad. Kita cek apakah Kang Mas Kiai Fuad punya senip M2335. Ya. Hasilnya saya buka lagi, kan sudah saya periksa ya. Ini adalah senipnya, total mutasinya Kang Mas Kiai Fuad. Apakah ketemu M2335? Pakai cara mudah aja. Sorry, ini punya F M 2 3 3 5. Ada bro. Jadi Kang Mas Kiai Fuad punya senip M2335. Us Isim yang hidupnya 45.000 tahun yang lalu juga punya senip M2335. Tapi Kang Mas Kiai Fuad tuh bukan keturunannya Us Isim. Ponaannya iya, kalau ponaannya. Termasuk Sita ini, orang Indonesia ini ponaannya Us Isim gitu loh ya. Karena sampai hari ini belum ditemukan keturunan langsungnya Us Isim. Artinya ada sebagian senip Us Isim itu yang bukan sebagai defining haplogroup itu belum ditemukan keturunannya sekarang. Jadi keturunan KM2335 yang sekarang itu bisa jadi keturunan sepupunya atau keturunan pamannya atau keturunan sepupu jauhnya Us Isim. Kita lihat M2335 Us Isim punya, Kang Mas Kiai Fuad punya, padahal beda umurnya berapa? 45.000 tahun yang lalu. Jadi di sini yang bilang nggak bisa nasab jauh, ya benar-benar idiot. Penandanya udah kelihatan nih. Cuma kalau untuk mengetahui keturunan langsungnya, maka yang spesifik marker, karena gini, M2335 ini yang nggak ditemukan di SIM toh, ada lagi yang lain-lain yang nggak yang keturunan sepupunya, keturunan anunya gitu loh. Tapi paling tua ini dari hasil radiokarbon gitu. Nah sekarang kita lihat yang bukan keturunan KM2335 punya nggak?
Kita pakai saudara kita lagi yang nyumbangkan genomnya, Hadi Al-Hadi. Nah, ini sudah saya siapin. Apakah ada M2 pencet M2 3 nggak ketemu, bro. Ya karena memang haplogrupnya haplogrup G. Haplogrup K itu kan keturunan HIJK, entah adiknya, entah kakaknya GM201. Kita yang di Indonesia Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab, terus siapa lagi itu? Mas Rumail Abbas, itu keturunan haplogrup HIJK gitu. Dan yang punya M2335 adalah haplogrup K2 atau KM2335 tadi. Tentu saja ya keluarga Bani Hasyim nggak punya dong. Nanti kalau Mas Farhan Subaidi yang kemarin di Padasuka udah selesai tes DNA-nya, kita bisa lihat apakah haplogrup J1 itu punya M2335. Tapi dari ini kita bisa buktikan bahwa kita yang haplogrup keturunan KM2335 ternyata masih menyimpan SNP M2335, padahal umurnya berapa? Yang tertua bukti arkeologis, bukan yang bukan yang sebenarnya ya. Sebenarnya itu kan perhitungan. Jadi sebentar, tadi saya buka mana ya? Nah, ini KM2335 ini kakek terakhirnya adalah 41.500 tahun yang lalu. Kakek pertamanya ya belum tahu, ya dilihat aja kakek pertamanya berapa tuh. Sebentar. Ternyata di situ keluar ISIM teman-teman, bukan 2305 ternyata. Masuk leluhurnya 2308. Kita klik umurnya berapa ya ini? Di sini antara 43.210 tahun yang lalu sampai 46.880 tahun yang lalu. Rata-ratanya 45.045, itu namanya margin kan. Walaupun pakai carbon dating itu ada batas atas batas bawah. Makanya kalau Balawi dengan misalnya Bani Tamim ternyata ketemu kakek bersamanya itu di atas di 40.000 tahun yang lalu, kan salah satu bisa salah atau dua-duanya salah. Kita bandingkan dengan Kohanim, ternyata Bani Tamim dan Kohanim cuma 4.400 tahun yang lalu kakek bersamanya. Balawi dengan Kohanim 48.000 tahun yang lalu. Berarti yang batal kan nasabnya Balawi, bukan Bani Tamim gitu. Itu contoh aja. Karena balik lagi ke laptop. Ternyata OSISIM itu bukan M2335, malah lebih tua lagi, M2308, KM2308 itu. Ya sekarang terpaksa kita cek lagi, apakah Kiai Fuad punya M2308? Pasti punya itu. Karena itu kan kakeknya. Cek aja. Ini udah ya. Tadi M2308. Tuh ada merah nih. Ada kan? Sekarang Mas Hadi punya nggak? Nama lu haplogrup G ya pasti nggak punya lah. M23. Oh, enggak ada, udah. Belum sampai 8 ini udah nggak ada. Nice. Apa nih? M2308. Nggak ada. Jadi teman-teman, di sini kan bisa jadi bukti bahwa tes DNA itu bisa untuk nasab panjang gitu. Buktinya apa? Sisa tulang manusia OSISIM tadi setelah di sequencing, walaupun sisa DNA-nya cuma 42% ya, itu ditemukan SNP M2308. Ya, M2308. Di Kang Mas Kiai Fuad 45.000 tahun kemudian juga ditemukan M2308. Berarti antara Kang Mas Kiai Fuad walaupun haplogrupnya O dengan USISIM ini sama-sama berada pada haplogrup KM2308. Karena dua-duanya memiliki memiliki haplogrup memiliki SNP M2308.
Itulah namanya laki-laki dalam satu haplogrup itu generasinya nggak harus sama, tapi harus punya kesamaan genetik. Apakah berarti Kang Mas Kiai Fuad itu keturunan Usisim? Belum tentu. Sampai hari ini belum ditemukan keturunan langsungnya, karena kan ini defining mutation, ada mutation lagi yang ditemukan di Usisim tapi nggak ditemukan di laki-laki keturunan M2308 yang sekarang. Atau mungkin belum ketemu, ya bisa jadi. Tapi kalau Kang Mas Kiai Fuad bukan keturunan langsung, mungkin ponakannya Usisim bener. Tapi ini setidaknya kan bisa menunjukkan ini bahwa bisa untuk nasab jauh gitu loh. Jadi misalnya kalau antara Dustin Hoffman dengan Farhan Al-Zubaidi kemarin itu pasti punya M2329. Tapi apakah setiap ketemu fosil yang M2329 itu pasti kakek moyangnya Dustin Hoffman dan Farhan? Ya enggak juga. Kan sudah dibilang tadi bahwa recovery-nya itu nggak sampai 100%. Bisa jadi M2329 ini bukan Nabi Ibrahim, cicitnya bisa atau siapa gitu. Jadi jatuhnya antara cucu dan paman. Tapi kalau Balawi nggak punya M2329 ya otomatis batal. Buat batalin itu. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dimengerti kan bahwa buat nasab panjang itu bisa. Tapi kalau untuk menentukan siapanya, labeling itu butuh metadata gitu loh. Kalau nyari kakek bersama ya yang terakhir kemungkinan merujuk satu orang lah. Tapi itu pun bisa naik turun, bisa 3-4 generasi. Misal kita bilang kakek bersamanya Farhan dengan kalau misalnya Farhan dengan siapa ya? Farhan yang Bani Tamim di Indonesia siapa ya? Yang Atamimi gitu ya. Itu yang dibilang 4349 itu belum tentu Said Adnan. Bisa anaknya, bisa kakeknya, bisa bapaknya juga. Kan mutasi senip itu bisa 3 atau 4 generasi gitu. Itu teman-teman. Jadi yang bilang tes DNA nggak bisa buat nasab jauh itu kafir data itu. Kan walaupun nggak bisa memastikan kan bisa batalin. Kalau nggak ada senip yang seharusnya punya, misal gini, dalam kasus Nabi Ibrahim kan diketahui bahwa Kohanim itu adalah dari haplogrup YS20075. Kemudian yang sebagian Bani Hasyim lah. Bani Hasyim itu kan dari Bani Quraisy dari JL859. Ketemunya di mana? Z2329. Itu ya ketemu di YS20075 dan ketemu juga di JL859 sebagai common ancestor, sebagai TMRCA, the most recent common ancestor. Bagaimana dengan SNP JP58? Kan kemarin di channelnya Mas Ahmad Utomo bilang Rasulullah itu dari JP58. Ya P58-nya udah pasti punya dong, karena JZ2329 itu kan keturunan JP58. Sehingga baik Rasulullah, baik Nabi Harun, Nabi Daud, terus Nabi Musa, terus Nabi Ismail, terus Nabi Su'aib, itu pasti punya SNP P58. Sampai di sini tidak dimengerti teman-teman ya. Jadi M2335 tadi ternyata ada di tubuh Kiai Fuad. Padahal sudah ditemukan dari tanda petik fosil ya. Itu belum terfosilisasi. Kalau terfosilisasi nggak bisa diekstrak DNA-nya. Jadi sisa manusia yang sudah berumur 45.000 tahun yang lalu, ternyata di keturunan haplogrup itu Mas Kiai Fuad dan saya juga itu SNP M2335-nya masih ada 45.000 tahun loh. Tapi Mas Hadi Al-Hadi yang bukan keturunan haplogrup K ya udah pasti nggak punya. Dia kan keturunan haplogrup G. Tapi G baik kalau Mas Hadi Al-Hadi, jujur. Nggak denial kayak Agus
Arsal Al-Habsyi. Padahal saya tahu bedanya cuma satu step doang antara Agus Abu Bakar Al-Habsyi dan Mas Hadi itu. Cuma beda satu step STR-nya. Sama-sama GY232613. Sampai di sini dulu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.